Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fakria Jinan. Di sini saya dari program Profesi Nurse dan saya akan menjelaskan laporan pendahuluan tentang luka bakar atau kombustio. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kombustio atau luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan oleh kontrak sumber api, yaitu seperti air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Dan etiologinya adalah yang pertama paparan api, yang kedua gas panas, yang ketiga uap panas, selanjutnya chaos air panas, selanjutnya bahan kimia, asam dan basa, selanjutnya radiasi. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari kombustionya sendiri, yaitu ada 4 kategori. Yang pertama yaitu berdasarkan dari penyebabnya, yaitu yang pertama ada luka bakar karena api, yang kedua luka bakar karena air panas, yang ketiga luka bakar karena bahan kimia, yang keempat luka bakar karena listrik, dan luka bakar karena radiasi. Selanjutnya berdasarkan kedalaman lukanya sendiri, yaitu ada 3 derajat: luka bakar derajat 1, luka bakar derajat 2, dan luka bakar derajat 3. Luka bakar derajat 1 yaitu kedalamannya sampai epidermis, dan luka bakar derajat 2 yaitu kedalamannya epidermis dan sebagian dermis. Selanjutnya luka bakar 3 yaitu di bagian epidermis tapi keseluruhannya di dermis. Selanjutnya yaitu berdasarkan luas permukaannya, yaitu perhitungannya, yaitu kalau anak-anak dan bayi yaitu cara perhitungannya dengan menggunakan rumus rule of 9. Kalau dewasa yaitu menggunakan Walsh rule of 9. Selanjutnya kategorinya ada kategori lukanya ada ringan, sedang, dan berat. Selanjutnya kita ke komplikasinya sendiri, yaitu yang pertama gagal ginjal akut, yang kedua gagal jantung kongestif, selanjutnya ada sindrom kompartemen. Dan sedangkan manifestasinya sendiri yaitu dari luka bakar derajat 1. Luka bakar derajat 1 yang pertama yaitu di bagian epidermis, gejalanya yaitu kemerahan, nyeri. Sedangkan di bagian yang kedua yaitu di bagian epidermis dan sebagian dermis, yaitu gejalanya yaitu sensitif. Kalau luka bakar derajat 3 yaitu bagian epidermis keseluruhannya dermis, yaitu gejalanya tidak terasa nyeri, shock, dan selanjutnya kemungkinan hematuri dan mungkin terdapat luka bagian luar masuk ke dalam. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari kombustio sendiri, yaitu luka bakar disebabkan oleh pengalihan energi dari suatu sumber panas kepada tubuh. Panas dapat dipindahkan lewat hantaran atau radiasi elektromagnetik. Selanjutnya jaringan terjadi akibat koagulasi. Kedalaman luka bakar bergantung pada suhu agen penyebab luka bakarnya dan lamanya kontak dengan gen tersebut. Selanjutnya kita ke part W-nya, yaitu masalah keperawatan, yaitu ada 5, yaitu yang pertama resiko infeksi, yang kedua yaitu integritas kulit, yang ketiga yaitu nyeri, yang keempat yaitu ketidakaktifan pola napas, selanjutnya kekurangan volume cairan. Dan dari kan penyebab dari luka bakar sendiri yaitu ada dari radiasi, dari listrik, dari air panas, rasanya termis. Jadi bisa menyebabkan terjadinya luka bakar. Dan dari luka bakar sendiri muncullah kerusakan kulit. Akhirnya timbullah masalah keperawatan, integritas kulit, dan risiko tinggi terjadinya infeksi. Selanjutnya dari kerusakan kulit tadi, penguapannya meningkat sehingga menyebabkanlah peningkatan pembuluh darah kapiler. Selanjutnya ke tekanan onkotik menurun, selanjutnya ke cairan intravaskuler menurun, selanjutnya timbullah ke hipovolema
hipovolemia dan hemokonsentrasinya, sehingga terjadinya masalah keperawatan kekurangan volume cairan. Lima tadi sudah dijelaskan 4W-nya. Selanjutnya ke pemeriksaan penunjangnya, yaitu ada dari laboratorium, ada cek EKG-nya, ada dari ronsen parunya, ada ronsennya, ada scan parunya, ada CTV. Selanjutnya kita ke pengkajiannya, langsung ke asuhan keperawatannya, yaitu dari pengkajian dari anamnesanya, bisa dari nama, umur, alamat, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya bisa kita ke keluhan utamanya, apakah pasien itu sesak, apakah nyeri. Selanjutnya ke riwayat masalah penyakit sekarangnya, selanjutnya ke keluarganya, dan selanjutnya kita pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya keadaan umum, kita lihat apakah pasien itu baik, apakah dia nyeri. Selanjutnya kita ke TTV-nya, apakah normal atau tidak. Selanjutnya kita ke NIC-nya, itu intervensinya. Dari yang pertama yaitu kekurangan volume cairan. Yang pertama kita harus pertahankan catatan intake dan outputnya. Yang kedua monitor status hidrasinya, selanjutnya monitor vital sign-nya, terus monitor masukan makanan cairan. Selanjutnya anjurkan pasien untuk minum jus. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang risiko infeksi. Yang pertama kita harus membatasi pengunjung. Yang kedua yaitu bagi pengunjung kita anjurkan untuk mencuci tangan. Dan selanjutnya yaitu kita sebagai perawat sebelum dan sesudah tindakan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kita memberikan terapi antibiotik, dan selanjutnya monitor tanda dan gejala dari infeksi tersebut. Selanjutnya kita ke nyeri akut sendiri. Nyeri akut yaitu yang pertama kita kaji tingkat nyerinya, kaji lokasi di mana nyerinya tersebut, dan frekuensi dan waktu. Selanjutnya PQRST-nya. Selanjutnya yang kedua kita lihat faktor presipitasi dari nyeri pasiennya tersebut. Selanjutnya kita observasi reaksi nonverbalnya. Selanjutnya kita buat yaitu ajarkan teknik napas dalam. Dan selanjutnya kita kaji apa penyebab dari nyerinya tersebut. Selanjutnya kerusakan integritas kulit. Yang pertama yaitu kita bisa buat pasien yaitu bajunya yaitu harus longgar, tidak boleh ketat. Yang kedua yaitu kita ajar mobilisasi perpindahan. Selanjutnya kita monitor kulit akan adanya kemerahan. Selanjutnya kita monitor aktivitas pasien, nutrisi pasien, dan selanjutnya tidak efektif pola napas. Yang pertama kita buka jalan napasnya, yang kedua kita kasih oksigen, selanjutnya kita lakukan fisioterapi dada dan auskultasi saluran napasnya, dan atur intake untuk cairan, mengoptimalkan keseimbangannya, dan melakukan suction pada mayo. Terima kasih, hanya itu saja penjelasan dari saya tentang laporan pendahuluan kombustio atau luka bakar. Apabila ada kata-kata salah yang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.